warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua pada pagi hari ini jam 10 lebih sedikit ya dari jam yang sudah ditentukan. Kita bisa masuk di forum ini di ruang Zoom Magister Hukum Universitas Wiraraja dalam rangka untuk membahas bersama-sama hasil penelitian tesis Saudara Malianto Effendi tentang relevansi Delneming dan penggelapan dengan pemberatan dalam sistem pemidanaan Indonesia. Alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada Bapak Malianto Effendi sudah masuk di tahapan ini. Di tahap ini kita akan mendengarkan paparan bagaimana dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, ya, mulai dari tahap pertama, tahap seminar proposal, kemudian inilah hasilnya yang akan dibahas pada pagi hari ini. Ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan hasilnya, sembari kita juga akan memberikan tanggapan, memberikan masukan-masukan, barangkali bisa membantu menyempurnakan, karena masih ada waktu untuk itu, ya, sehingga nanti ketika masuk di sidang akhir, penelitian tesis ini layak untuk dijadikan dasar, menjadi salah satu persyaratan dari usaha untuk meraih gelar magister hukum. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Miftahul Munir sebagai tim pembahas pada pagi hari ini, dan saya juga sudah siap untuk mendengarkan, dan teman-teman juga yang hadir juga insya Allah siap mendengarkan. Tapi sebelum itu saya perlu bertanya dan memberikan kesempatan kepada Bapak Malianto Effendi. Sebelum dimulai, seperti yang saya tanyakan tadi, tapi saya tanyakan lagi, Bapak Mali siap ya untuk bersama kita membahas bareng-bareng hasil penelitiannya ini? Siap, Bapak. Baik, alhamdulillah. Karena kondisinya masih pemulihan, jadi Bapak santai saja. Jadi ini hanya membahas apa yang sudah dituliskan. Ya. Kita buat forum ini membahagiakan begitu. Ya, supaya memperkuat imun kita semua, termasuk Pak Mali ya, supaya bergembira ya, menyambut sebentar lagi akan masuk ke sidang akhir ya. Anggap ini pemanasan saja Pak Mali. Jadi yang namanya pemanasan ya, belum masuk ke intinya. Jadi santai saja. Baik, saya berikan kesempatan untuk berdoa kepada Pak Malianto sebelum diberikan kesempatan presentasi. 7-10 menit Anda diberikan kesempatan untuk mempresentasikan ya, pokok-pokok pikiran yang ada dalam hasil penelitian tesis ini ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga doa yang dipanjatkan mempermudah dan memperlancar forum kita membahas hasil penelitian Bapak Malianto Effendi. Baik, ada waktu sekitar 7-10 menit Bapak untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran dari hasil penelitian tesis yang Anda tuliskan ini. Silakan, kita berikan waktunya mulai dari sekarang. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Terutama terima kasih kepada Bapak Muhammad Zainuddin dan Bapak Miftahul Munir sebagai dosen kami, dan juga rekan-rekan yang saat ini sudah mengikuti kegiatan hasil untuk seminar kami. Izin, relevansi Delneming penggelapan dengan pemberatan dalam sistem pemidanaan Indonesia, analisis pasal 55 dan pasal 374 KUHP. Jadi latar belakang sebagai makhluk sosial, manusia sering dalam melakukan aktivitas kehidupannya, meskipun sudah memiliki jabatan yang tinggi dan tingkat ekonomi yang cukup, namun sifatnya yang tidak pernah puas, dan juga mereka memiliki jabatan yang justru sering melakukan perbuatan melawan hukum. Kekuasaan dan jabatan yang dimiliki dalam pekerjaan
untuk mencapai tujuan secara pribadi, di mana dalam kasus pidana sering ditemukan orang memiliki jabatan tertentu, baik itu dalam suatu instansi pemerintahan terkait kasus korupsi maupun instansi swasta dalam kasus penggelapan dengan pemberatan yang saat ini sering ditemukan. Perbuatan tidak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun berdasarkan pasal 374 KUHP. Sedangkan bagi pelaku tidak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Dan pidana denda sedikitnya 150 juta dan paling banyak 750 juta dalam pasal 415. Namun dalam penelitian tesis ini yang disoroti adalah tidak pidana dalam jabatan yang dilakukan oleh pejabat yang bukan menjalankan jabatan umum dalam kasus penggelapan dengan pemberatan, yaitu pasal 374 KUHP. Tindakan ini berkembang menjadi perbuatan penyertaan tidak pidana atau deliming ketika pejabat tersebut turut serta dalam melakukan suatu kejahatan. Tindakan yang dilakukan itu menggunakan jabatannya dalam mempermudah terlaksananya suatu kejahatan tertentu. Penyertaan tidak pidana ini dapat ditemukan dalam pasal 55 KUHP. Adanya klausul pasal 55 KUHP tentang penyertaan tidak pidana yang mengatakan turut serta melakukan perbuatan pada ayat 1 dan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menggunakan kekuasaan atau martabat pada ayat 2. Jika dihubungkan dengan klausul pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan, yakni disebabkan karena ada hubungan kerja memiliki unsur yang dapat bermakna ganda atau multitafsir. Sehingga di antara kedua pasal ini tidak cukup banyak dihubungkan dengan penggunaan pasal junto yang merupakan kependekan dari junto yang artinya pertalian dengan berhubungan dengan. Bahkan juga tidak dapat digunakan subsidiar dalam penggunaannya. Karena penggelapan khususnya yang disertai pemberatan merupakan delik biasa. Berbeda dengan penggelapan yang dilakukan dalam ruang lingkup keluarga yang merupakan delik asusila. Selanjutnya, untuk pasal 55 KUHP yang sudah sangat jelas merupakan delik biasa, di mana dalam pertanggungjawaban pidana dalam sistem pemidanaan Indonesia dapat dilakukan oleh yang memberikan bantuan tersebut. Dalam hal ini adalah orang yang memiliki jabatan tersebut dalam pekerjaannya, yakni melalui modus penggelapan dari apa yang telah berada di dalam putusannya. Oleh sebab itu, di antara kedua pasal ini terjadi kekaburan norma, yaitu apabila perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau martabat dalam pekerjaannya untuk membantu dalam melancarkan suatu tindak pidana dengan cara menggelapkan sesuatu yang berada dalam kuasanya tidak dapat diberikan sanksi sebagaimana dalam pasal 55 dan 374 KUHP karena unsur yang sama pada kedua pasal tersebut. Terkait hukuman pidana yang nantinya akan diterima kepada yang bersangkutan menimbulkan polemik baru terkait pemberian pidana di antara pasal penyertaan tidak pidana atau deliming dan penggelapan dengan pemberatan berdasarkan karena secara material kedua tidak pidana ini berbeda, namun terdapat unsur yang sama sehingga harus secara eksplisit dapat ditafsirkan agar membuat terang aturan ini. Rumusan masalah yang pertama, apa relevansi antara penyertaan tidak pidana atau deliming dalam pasal 55 KUHP dan penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 374 KUHP. Kedua, apakah pemberian pidana di antara keduanya dapat dikatakan sama menurut sistem pemidanaan di Indonesia? Tujuannya yang pertama ingin dicapai untuk menganalisis apa relevansi antara penyertaan tidak pidana atau deliming dalam pasal 55 KUHP dan penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 374 KUHP. Tujuan kedua yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis apakah pemberian pidana di antara keduanya dapat dikatakan sama menurut sistem pemidanaan di Indonesia atau tidak. Tipe penelitian yang kami lakukan yaitu secara normatif. Yang pertama, pendekatan masalah, kemudian sumber bahan hukum, yang ketiga, teknik pengumpulan bahan hukum, yang keempat, teknik pengolahan bahan hukum. Pendekatan masalah melalui undang-undangan, melalui konsep
pendekatan konsep, sumber bahan hukum, hukum primer, hukum sekunder, hukum tersier. Ini pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur inventarisasi studi pustaka, identifikasi peraturan undangan, serta klasifikasi dan sistematis bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Teknik pengolahan bahan hukum, editing, coding, reconstruction, sistematis. Analisis bahan hukum. Untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh akan digunakan metode analisis normatif, yaitu deskriptif, kualitatif melalui penafsiran atau interpretasi hukum. Deskriptif kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang penyertaan tidak pidana, beluming, dan penggelapan dengan pemberatan menurut sistem pembinaan Indonesia. Cara ini merupakan cara interpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Relevansi penyertaan tidak pidana atau naming dan penggelapan dengan pemberatan. Substansi dalam urusan masalah pasal denaming dan pasal penggelapan dengan pemberatan. Yang pertama, secara teoritis, suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tidak pidana terlibat lebih dari satu orang. Menurut KUHP, ini maksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tidak pidana. Yang kedua, apabila dalam melakukan penyertaan tidak pidana terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan dalam suatu instansi atau hubungan pekerjaan dengan seseorang yang dalam hubungannya itu memiliki kekuasaan penuh terhadap barang atau apapun yang diserahkan itu, sehingga turut serta ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan itu. Yang ketiga, wujud dari penyertaan denaming ini yaitu turut melakukan manipulation dan pembantuan manipulatif yang tercantum dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Untuk rumusan dalam pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan, penggelapan dalam jabatan atau penggelapan karena adanya hubungan kerja adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri. Yang kelima, unsur-unsur tidak pidana penggelapan dalam jabatan terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok, yakni terletak dalam pasal 372 KUHP. Sedangkan unsur yang kedua, yakni unsur tambahan dari pasal 374. Ini adalah unsur khusus yang memberatkan, sehingga pasal ini dapat dikatakan sebagai penggelapan dengan pemberatan. Yang pertama adalah unsur karena adanya hubungan kerja, yang kedua karena adanya mata pencarian, yang ketiga karena mendapat upah itu. Nilai referensi dari dalam norma hukum dalam denaming dan pasal penggelapan dengan pemberatan. Relevansi merupakan hubungan atau keselarasan antara dua atau lebih dari objek tertentu, yakni keterkaitan antara pasal 374 KUHP dengan penggelapan dengan pemberatan dan pasal 55 KUHP tentang penyertaan tidak pidana atau denaming. Oleh karena itu, norma hukum yang terdapat dalam pasal penyertaan tidak pidana atau denaming dalam pasal 55 KUHP dan juga norma hukum yang terkandung dalam pasal penggelapan dengan pemberatan, yakni dalam pasal 374 KUHP, dilakukan analisis menggunakan metode penafsiran hukum. Apabila dilakukan analisis secara penafsiran atau interpretasi hukum, sistematis atau logis ini merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum, yakni terkait sistem hukum pemidanaan. Apabila seseorang tersebut yang memiliki jabatan melakukan perbuatan penggelapan, namun penggelapan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, yang utama melainkan perbuatan penggelapan tersebut termasuk ke dalam salah satu penyertaan terhadap tidak pidana yang utama. Sehingga apabila dilakukan secara analisis, secara interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi atau untuk masa depan atau yang akan datang, dan dikaitkan dengan rancangan undang-undang KUHP dalam pasal 494 tentang penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang tersebut karena adanya hubungan kerja, sehingga ini dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak kategori 5 atau sebesar 500 juta. Analisis pasal 374 dan 55 KUHP. Frase karena ada hubungan kerja dalam pasal 374 KUHP. Frase penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dalam pasal 55 ayat 2 KUHP. Pada dua frase di atas, dari dua pasal yang berbeda dan pada kasus yang berbeda secara konsep,
namun dalam perumusannya memiliki tingkat relevansi yang sangat erat karena didasari dari adanya hubungan dalam satu ruang lingkup, yakni dalam jabatan tertentu. Sehingga apabila penggelapan tersebut dalam pasal 34 KUHP yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan tertentu dalam sebuah instansi, namun bukan lembaga pemerintah, dan hubungan kerja tersebut digunakan untuk menjalankan atau melakukan perbuatan pidana, di mana yang memiliki jabatan tersebut berada pada posisi bukan pelaku utama, melainkan sebagai unsur yang turut serta dalam tindak pidana atau dalam pasal 55 KUHP yang bertujuan melancarkan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, dari sini dapat disimpulkan bahwa perkembangan penemuan hukum yang ditemukan dalam rancangan undang-undang KUHP, khususnya di dalam pasal 44 tentang penggelapan dengan pemberatan dan juga dalam pasal 20C tentang penyataan tindak pidana atau ini mengalami jumlah penambahan masa pidana dari 1/3 menjadi 2/3 dari total hukuman pokok. Dan ini terjadi pemberatan masa pemidanaan bagi pelaku turut serta tidak pidana. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku leniming dan penggelapan dengan pemberatan berdasarkan sistem pemidanaan Indonesia. Pandangan tentang penemuan hukum di Belanda dan kebanyakan negara barat kontinental didirikan dengan legisme, yaitu aliran pemikiran dengan teori hukum yang mengidentikan hukum dengan undang-undang. Gagasan bahwa penemuan hukum seyogyanya harus memiliki karakter yang sangat formalistik dan logikal. Juga diteorikan oleh aliran teori hukum Begriff Jurisprudence. Aliran ini dianut oleh negara-negara Jerman pada abad 19. Berangkat dari pemahaman konsep penemuan hukum ini, maka sistem pemidanaan bagi pelaku penyertaan tidak pidana dan penggelapan dengan pemberatan mengalami beragam penyesuaian dari masa ke masa. Dapat dilihat dalam rancangan undang-undang KUHP pasal 45 dan pasal 20. Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum, as finding. Dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa. Problematika yang terjadi dalam pasal 37 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan dan juga dalam pasal 55 KUHP tentang penyertaan tidak pidana atau leniming. Hal ini apabila dilakukan penafsiran secara gramatikal, maka ditemukan frase dari kedua pasal tersebut yang dapat dianggap sama menurut lazim pada kata umumnya. Frase karena ada hubungan kerja dalam pasal 37 KUHP dan frase penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dalam pasal 55 KUHP tersebut dapat diartikan sama apabila dilakukan melalui metode penafsiran secara gramatikal. Guna menemukan hukum atau rescinding terhadap aturan leniming dan penggelapan dengan pemberatan, interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini selain interpretasi gramatikal yang digunakan selanjutnya adalah interpretasi futuristik, yaitu metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif untuk menjelaskan dari apa yang dipermasalahkan terhadap ketentuan perundangan yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap seperti dalam undang-undang rancangan undang-undang KUHP pasal 44 dan pasal 20. Dalam pembaruan KUHP khususnya hukum pidana yang diatur di dalamnya yang meliputi pembaruan dalam ruang lingkup pidana material, formil juga pidana pidana. Di Indonesia sendiri rencana pembaruan KUHP sudah 52 tahun yang lalu dibahas, yaitu sejak tahun 1963 dengan khususnya RKUHP dalam suatu kitab hukum pidana, tapi saat ini belum tercapai. Kebijakan pembentukan KUHP nasional Indonesia, rancangan KUHP tersebut dapat menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai wujud dari keinginan untuk mewujudkan sistem dekolonisasi KUHP atau peninggalan warisan kolonial. Melihat pada kasus dengan nomor putusan 655-2019/PN-RHL pada terdakwa atas nama Ardanus Siregar alias Runggar bin Ali Siregar pada Senin tanggal 24 Februari 2020, maka hakim memutuskan dengan berdasarkan tuntutan penuntut umum, yakni berdasarkan pasal 374 junto pasal 50 ayat 1 KUHP pidana dengan telah terpenuhi. Maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Dari putusan tersebut didapat bahwa pelaku telah memenuhi dari kedua rumusan dalam pasal 374 junto pasal 55 ayat 1 KUHP yang telah penulis uraikan di atas, bahwasanya substansi unsur-unsur dalam frase karena ada hubungan kerja pasal 74 KUHP dan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat pasal 55 KUHP yang diartikan sama menurut lazim bahwa bahasa secara umum berdasarkan metode interpretasi gramatikal atau bahasa. Namun hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 tahun dan 2 bulan, yang mana dari kedua pidana penjara selama 1 tahun. Pasal yang dengan pidana penjara 1 tahun 2 bulan, yang mana dari kedua pasal yang ditambahkan baik itu pasal doniming dan juga pasal penggelapan dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi kesimpulannya adalah di antara pasal 374 KUHP dan pasal 55 KUHP, pemberian sanksi pidana tidak dapat disamakan menurut sistem pemidanaan di Indonesia. Karena perbuatan penyertaan tidak pidana atau doniming mendapatkan sanksi yang juga disamakan dan digolongkan sebagai pelaku tidak pidana. Sedangkan untuk pasal penggelapan dengan pemberatan sudah pasti adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Oleh karena itu, apabila hakim memutuskan sebagai putusan dengan nomor perkara tersebut di atas, dapat dilakukan PK atau peninjauan kembali. Jadi kesimpulannya, pasal 55 KUHP tentang penyertaan tidak pidana dengan pasal 34 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan berdasarkan analisis secara penafsiran gramatikal memiliki relevansi yang sangat dekat dan dapat dilihat dari frase karena ada hubungan kerja dan penyalahgunaan kekuasaan atau martabat yang diartikan sama menurut lazim bahasa secara umum. Dan berdasarkan penafsiran futuristik perkembangan penemuan hukum baru (refinding) yang ditemukan dalam rancangan undang-undang KUHP, khusus dalam pasal-pasal tentang penggelapan dengan pemberatan dan juga dalam pasal 20 huruf C tentang penyertaan tidak pidana atau doniming mengalami jumlah penambahan pasal pidana dari 1/3 menjadi 2/3 dari total hukuman pokok, dan itu menjadi pemberatan masa pidana. Ini pedas ini. Cabai merah ya, bukan cabai merah ya? Lebih pedas ya. Di antara pasal 34 dan pasal 55 KUHP, pemberian sanksi pidana tidak dapat disamakan menurut sistem pemidanaan di Indonesia oleh perbuatan penyertaan tidak pidana atau doniming mendapatkan sanksi yang juga disamakan dan digolongkan sebagai pelaku tidak pidana. Sedangkan untuk pasal penggelapan mohon maaf, kami lanjutkan. Di antara pasal juga disamakan dan digolongkan sebagai pelaku tidak pidana. Sedangkan untuk pasal penggelapan dengan pemberatan sudah pasti adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Oleh karena itu, apabila hakim memutuskan sebagaimana putusan dengan nomor perkara 655 pidana B 2019 Pengadilan Negeri RAL tersebut dapat dilakukan peninjauan kembali PK terhadap putusan yang sudah memiliki status pemberatan. Jadi pemerintah perlu segera mengesahkan rancangan undang-undang KUHP untuk mencapai tujuan hukum, keadilan dan kemanfaatan, khususnya masalah penggelapan dengan pemberatan pasal 44 dan penyertaan tidak pidana atau doniming pasal 20. Hakim dalam menganalisis pasal yang didakwakan agar lebih tegas dalam memutuskan suatu perkara, termasuk ke dalam pasal penggelapan dengan pemberatan atau pasal penyertaan tidak pidana. Karena pada prinsipnya pemidanaan keduanya tidak dapat disamakan, namun unsur dalam proses tertentu dapat disamakan berdasarkan interpretasi gramatikal. Terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon izin kepada Bapak sekalian dan para peserta, mohon saran dan masukannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Saudara Malianto Effendi sudah menyampaikan poin-poin penting yang ada dalam hasil penelitian tesisnya ya.
Bagi teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang di forum pembahasan hasil penelitian tesis Saudara Malianto Effendi ya. Sebuah pembahasan dalam bidang hukum pidana yang menurut saya sangat menarik. Terutama teman-teman yang hadir ini rata-rata dari institusi Polri, dari kejaksaan ya. Ini penting diperhatikan ya. Tentang pembahasan yang dilakukan oleh Saudara Malianto dalam penelitian tesisnya ini ya. Baik, untuk lebih menghemat waktu ya, mungkin di antara kita sudah mulai ada hal-hal yang perlu ditanggapi ya, kemudian ditanyakan mungkin ya. Tapi sebelum itu ada hal yang perlu saya sampaikan mengawali diskusi kita ya, pembahasan kita. Yang pertama, Pak Mali, ya, saya sekedar mengingatkan apa yang sudah kita diskusikan pada tahap sebelumnya ya. Pada tahap sebelumnya masih ingat pada saat kita berdiskusi di tahap seminar proposal ya. Pada waktu itu kita mendiskusikan tentang penggunaan istilah relevansi ya. Penggunaan istilah relevansi ini menurut saya alat ukurnya harus jelas ya. Jadi alat ukurnya, ruang lingkup pengertiannya harus jelas ya. Kalau tadi disampaikan misalnya relevansinya sangat dekat sekali gitu kan. Nah, untuk menyatakan sangat dekat itu kan harus ada indikatornya ya. Misalnya ada kata A ya, di pasal 55, ada kata A juga di pasal 374 misalnya ya. Jadi saya berharap nanti Anda kalau ditanya di ujian tentang cangkupan istilah relevansi ini ya, apalagi tadi Anda menyimpulkan relevansinya sangat dekat sekali ya, itu harus jelas anunya apa namanya konsepnya ya. Konsepnya harus jelas. Kemudian yang kedua, saya cuma ngasih stimulasi saja ya. Saya dulu mengingatkan kepada Anda supaya lebih mudah dipahami ya. Karena para mustami, para pendengar ini atau yang membaca tulisan Anda ini tidak semuanya berlatar belakang hukum pidana ya. Apalagi yang baru masuk mungkin ini masih bertanya-tanya gitu ya. Terutama unsur-unsur yang ada dalam pasal 55 dan unsur-unsur yang ada dalam pasal 374 ya. Saya pernah menyampaikan itu perlu dibuat tabel ya, tabel atau apa metrik itu. Jadi perlu ada tabel yang jelas menggambarkan ya unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana pasal 55 itu apa. Jadi tindak pidana penyertaan ya, yang kita sebut dengan del neming itu apa saja ya. Barang siapa ya kan dengan sengaja itu ditulis ya. Kemudian unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana pasal 374 ya, tentang penggelapan dengan pemberatan itu unsurnya apa saja ya. Nah, kalau itu berhasil digambarkan dalam sebuah tabel, maka mereka-mereka yang baru belajar atau baru mengenal apa namanya hukum pidana akan tahu letak relevansinya di mana gitu. Karena ini pasal yang berbeda. Pasal yang berbeda. Secara umum perlu diketahui bahwa pasal-pasal yang dalam KUHP itu ya itu umumnya berbeda unsur-unsurnya. Jadi tidak ada pasal-pasal yang unsurnya sama persis, itu nggak ada. Ya. Kalau ada hubungan satu sama lain, iya kan. Tapi dua pasal ini dua pasal yang unsur-unsurnya berbeda. Gitu. Cuman ada satu dua unsur yang mungkin ada hubungannya, ya kan, ada hubungannya. Ini bisa dipahami kalau Anda berhasil menggambarkannya dalam sebuah tabel, terutama bagi teman-teman yang baru belajar hukum pidana mungkin bisa dengan mudah lebih memahaminya. Kalau tadi misalnya ada tabelnya ya, Anda presentasi. Ini loh unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 55. Unsur-unsur del neming dalam pasal 55 seperti ini.
Sedangkan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana 374 seperti ini, ya kan? Nah, kemudian baru kita akan lihat relevansinya di mana gitu. Ya. Nah, itu hal-hal penting yang pernah saya sampaikan dan perlu diperhatikan lagi di hasil penelitian yang sudah Anda tulis ini ya. Kemudian juga Pak Malianto, itu kan isu hukumnya itu kan kekaburan, ya kan? Kekaburan hukum. Ya kan? Nah, jadi memang dalam penelitian hukum normatif itu salah satunya yang jadi kesenangan dari mahasiswa itu meneliti norma-norma yang dianggap kabur atau samar. Ya. Nah, di sini perlu dipertegas norma yang samar dalam pasal 55 dan pasal 374 tuh yang mana gitu. Jadi kalau misalnya dibaca bunyinya pasal 55 dan pasal 374, letak kekaburannya, letak samarnya norma yang mana gitu. Ya. Karena ini isu hukumnya terjadi kekaburan hukum gitu. Ya. Itu rangsangan stimulasi untuk teman-teman. Nanti saya harapkan ini bisa dilanjutkan diskusinya ya. Saya kasih poin-poinnya ya. Kemudian dulu sempat juga berkembang dalam diskusi tahap sebelumnya itu perlu ada, biar lebih jelas perlu ada kasus gitu. Ternyata sampean di sini sebenarnya nanggung memberikan contoh putusan-putusan di sini ya. Ada sih sebenarnya cuman memang putusan itu akan lebih baik kalau misalnya digunakan ya untuk menjelaskan tentang keterhubungan relevansi dua pasal ini gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Anda berhasil mengangkat satu kasus atau satu putusan ya, membaca pertimbangan-pertimbangan hakim itu juga di dalam putusannya, itu kalau mampu menjelaskan keterhubungan dua pasal ini, itu lebih bagus lagi menurut saya. Sempat itu didiskusikan. Kemudian yang terakhir, ini juga teman-teman perlu tahu, nanti saya berharap teman-teman yang hadir bisa bertanya juga ya. Penggunaan legal hermeneutiknya, jadi penafsiran hukumnya ya, yang digunakan itu metode interpretasinya maksudnya juga ya. Itu berbeda antara perdata dengan pidana. Ya. Jadi kalau tadi Anda bicara metode penemuan hukumnya, refindingnya itu kan, ya. Karena ini normanya kabur harus ditemukan hukumnya yang jelas gitu kan. Nah itu metode penafsirannya itu betul tadi Anda menggunakan metode gramatikal, misalnya ya, metode penafsiran otentik, ya. Itu biasanya yang lazim digunakan di hukum pidana. Ya. Tapi kalau di hukum perdata itu lebih leluasa lagi. Kita bisa menggunakan metode sosiologis, ya, metode historis, gitu-gitu. Ya, itu di di dalam hukum perdata itu malah lebih luas kita menggunakannya. Kita di hukum pidana ini kan sering merasa terbatas karena asas-asasnya memang kan seperti misalnya ya asas legalitas gitu. Ya, jadi harus diatur jelas dulu, kepastian hukumnya itu ditandai dengan aturan tertulis dulu, harus ada gitu. Harus jelas dulu di dalam pasal-pasal KUHP gitu. Nah, kalau tidak jelas, kadang-kadang hakim itu kurang punya keberanian untuk menafsirkan terlalu longgar, itu kurang punya keberanian hakim pidana itu. Kalau perdata itu berani banget itu. Nah, ini sisi-sisi menarik yang menurut saya perlu digali lebih dalam, ya, dibahas dalam forum ini. Ya, saya sekali lagi berharap ada teman-teman juga bisa melanjutkan apa yang saya sampaikan. Ya, jadi ini cuma pemantik saja diskusi pada pagi hari ini. Baik, kesempatan kedua saya akan memberikan kesempatan dulu kepada yang terhormat Bapak Dr. Miftahul Munir. Silakan Bapak. Suaranya Bapak masih belum dibuka, masih di mute. Siap.
Terima kasih Pak Zen atas waktunya. Pak Marlianto, Siap. saya hanya mengkonfirmasi apakah sama antara penyertaan dua pasal ini dengan penguatan. Kata penguatan dengan penyertaan. Misalnya begini salah satunya. Jadi ketika pencurian itu dilakukan dengan tambahan kekerasan atau hal-hal yang lain, mungkin disitulah kemudian ada penyertaan pasal-pasal yang lain untuk menguatkan dan untuk memberatkan, misalnya seperti itu. Apakah ada seperti itu dalam persepsi Pak Marlianto antara pasal 55 dengan 374 KUHP ini? Baik Bapak, Ya. mungkin kami tanggapi terkait dengan pasal 374. Menurut kami, pendapat kami bukan penguatan, bukan hanya adanya penguatan, namun ini bisa berdiri sendiri. Pemberatan karena ada unsur pasal tersendiri dari 372 menjadi 374 karena ada unsur pemberatannya. Sedangkan 55 pasal tersendiri. Memang pasal 55 ini rata-rata menggabung ke pasal pokok karena pasal 55 ini tidak bisa berdiri sendiri. Begitu. Oke, siap. Tadi sudah banyak disarankan oleh Pak Zen. Saya harap ada seperti itu yang disarankan oleh Pak Zen itu. Artinya begini, supaya tidak kabur dan supaya kemudian ada petunjuk seperti apa relevansi antara pasal 55 dengan 374, harus disertakan sub-sub dari pasal tersebut. Saya berharap nanti ada seperti itu, Pak Marlianto ya. Siap. Terus kemudian, kalau kemudian teori ini menganalisanya adalah untuk menemukan letak kekaburannya kejahatan tersebut ingin dipidana dari dua pasal ini atau satu pasal saja sudah cukup. Karena kalau saya perhatikan pasal 55 sudah cukup misalnya untuk memidana tentang penggelapan dan yang lain-lain misalnya, atau karena kurang misalnya harus kemudian dikuatkan atau ditambahi dengan penyertaan pasal 374 misalnya. Kira-kira Pak Marlianto, ada kejahatan yang sistemnya bekerja sama dan kemudian diputuskan, apakah putusan tersebut kemudian menyebutkan secara rinci penyerta-penyerta atau penjelas-penjelas pasal 55 dan pasal 374. Apakah Pak Marlianto tadi yang sudah dicontohkan tadi, kasus tadi, itu ada seperti itu putusannya? Mohon izin, ya, dalam silakan. Pengadilan yang kami sampaikan tadi, yaitu terjadi di Medan pada 24 Februari 2020, hakim memutuskan mohon izin, penuntut mengajukan pasal 374 junto pasal 55. Ya. Jadi menurut hemat kami, karena ada dua frase yang bersama, yaitu pada pasal 374 itu ada hubungan kerja. Ya. Sehingga dia melakukan kejahatan penggelapan dalam pekerjaan tersebut. Dalam pasal 55 ayat 2, frasenya penyalahgunaan kekuasaan atau martabat. Jadi ini ada relevansi menurut kami. Jadi cukup pasal pokok 374 saja yang diajukan ke sidang pengadilan. Menurut kami seperti itu. Yang saya tanyakan, apa putusan hakimnya? Putusan hakimnya. Dari putusan tersebut, ketika dia memutuskan, kalau memang ini digabungkan ya, artinya kalau penuntut
pasti pingin yang kemudian kalau punya apa namanya, punya tujuan, apakah ingin diberatkan atau diringankan, pasti kan mencari pasal-pasal yang meringankan kalau untuk meringankan. Dan kalau untuk memberatkan, dia cari pasal-pasal yang memberatkan atau bahkan penyertaan pasal-pasal lain misalnya dalam penuntutan tersebut. Tapi kan yang di sini yang menentukan hakim. Apakah dari kasus itu sudah ada putusan sehingga hakim kemudian memutuskan antara dua pasal ini digabung atau hanya kemudian menyertakan satu pasal saja. Jadi putusan hakim menyertakan dua pasal tersebut sehingga hukumannya menjadi lebih ringan, yaitu 1 tahun 2 bulan. Jadi ada potong masa tahanan di situ. Iya, harusnya dan pemberatan ini lebih 5 tahun. ya, lebih berat ya. Ya. Oke, karena kemudian dikaburkan dengan penggabungan dua pasal ini, sehingga kemudian logika hukumnya meringankan gitu. Ya. Siap. Verifikasi saya sudah selesai. Waktu saya kembalikan kepada Pak Zen. Silakan Pak Zen. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir ya, sudah menanggapi ya. Bahkan ada tadi beberapa yang sifatnya konfirmasi ya. Kemudian masukan, tanggapan juga tadi juga disampaikan ya. Mohon Bapak Malianto juga mencatat hal-hal yang disampaikan oleh beliau dan yang disampaikan oleh saya dan teman-teman ya selama diskusi kita pada forum ini ya. Kemudian saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftahul Munir, tapi sebelum itu mungkin saya perlu juga memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain di sini ya, terutama dari ini ada dari Polri juga, dari Kejaksaan ya, mungkin bolehlah menyumbangkan pemikiran-pemikirannya terkait dua pasal ini ya yang diteliti oleh Saudara Malianto. Silakan, ada yang mau disampaikan, ditanggapi teman-teman, monggo silakan. Mas Robi ini rajin sekali, saya sering menyaksikan beliaunya ini sering aktif di kegiatan seminar ya. Mas Robi masih bersama saya, ada yang mau disampaikan kepada Pak Mali? Terima kasih Bapak. Silakan Bapak. Pak Mas Robi, mungkin ada yang mau disampaikan. Halo, kedengaran Pak? Halo? Ya, silakan. Ya, izin cuma hanya bertanya ini Pak. Santai aja ya. Pak, mohon maaf. Ya, tadi Pak Mali menjelaskan di putusan itu kalau bisa mengajukan PK. Ya, itu mau bertanya Pak Mali, itu kalau mau ada putusan langsung bisa mengajukan PK atau gimana? Karena PK menurut saya itu Pak, putusan upaya hukum yang paling tinggi gitu Pak. Kan masih ada banding, kasasi dan selainnya itu Pak. Mohon penjelasannya Pak Mali. Baik, Pak Robi, kami tanggapi terkait dengan kasus ini karena sudah ingkrah, jadi tidak ada unsur banding dan kasasi. Jadi mungkin karena putusan ini, karena ada kekaburan hukum, mungkin bisa diajukan PK. Mungkin nanti ada pendapat hukum lain atau bisa menjadi jurisprudensi bagi hakim. Menurut saya seperti itu, Mbak. Mohon izin. Baik. Ya, baik, Pak. Terima kasih penjelasannya. Cukup sekian, Pak Sen. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Robi sudah menambahkan ya hal-hal yang mungkin penting juga jadi perhatian dalam bahasan tesis ini ya. Silakan yang lain, mungkin ada yang mau disampaikan. Mas, siapa ini ya?
Mas Beta Norinsani ini juga. Gimana Mas Beta? Silakan, ada yang mau disampaikan Mas Beta? Tidak ada. Silakan jika ada yang mau disampaikan Mas Beta. Tidak ada. Oh, tidak ada. Kemudian Mas Joni Rahmat. Nah, ini kemarin juga baru selesai seminar ya. Sudah siap-siap mau maju di sidang akhir. Mas Joni, gimana kabarnya? Silakan jika ada yang mau disampaikan. Mas Joni. Kemudian Mas Andre Rudiman. Pak Andre. Pak Mbak Nurjannah, silakan Mbak, sama Mbak Windar Hanawati, barangkali ada yang mau disampaikan. Baik, sambil menunggu mungkin ada yang perlu disampaikan lagi, saya sedikit melanjutkan apa yang disampaikan yang terakhir tadi Mas Robi ya. Itu putusan kalau misalnya diajukan peninjauan kembali ya. Itu PK itu kan upaya hukum luar biasa Pak Mali. Jadi bukan upaya hukum biasa itu. PK itu. Jadi ada upaya hukum biasa, upaya hukum biasa itu upaya hukum banding dan kasasi. Tapi kalau sudah PK itu upaya hukum luar biasa. Itu harus ada novum, ada bukti-bukti baru juga yang berhasil ditemukan ya untuk mempermasalahkan kalau misalnya terjadi penerapan hukum yang keliru misalnya juga ya. Kemudian tadi mempermasalahkan normanya kabur, kok ini salah diterapkan misalnya ya. Nah, itu sekedar memperjelas apa yang disampaikan oleh Mas Robi ya. Nah, memang usaha lain yang bisa dilakukan juga di dalam legislasi kita ya, proses legislasi kita. Ini mumpung kita lagi mau membahas lagi tentang rancangan KUHP. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini, yang kabur-kabur ini, mungkin ini perlu diperjelas, didorong supaya lebih jelas gitu di rancangan KUHP. Makanya saya senang Pak Mali tadi juga sudah mulai masuk bahasanya ke rancangan KUHP yang sampai sekarang masih belum juga selesai dibahas ya. Itu sudah berapa tahun itu ya, belasan tahun ya, itu belum juga sampai sekarang belum juga selesai ya. Nah Pak Mali, memang saya berharap penelitian Anda ini tidak hanya sekedar deskripsi, mendeskripsikan keterhubungan pasal 55 dan 374 ya. Tapi harus ada legal opinion, pendapat-pendapat hukum yang diharapkan bisa menjadi ius constituendum. Ius constituendum itu hukum yang diharapkan bisa berlaku di masa yang akan datang. Jadi ada ide yang bisa Anda munculkan dalam penelitian ini ya, yang barangkali itu bisa berkontribusi untuk pembangunan hukum di masa depan. Jadi bukan hanya deskripsi pasal 55 seperti ini, pasal 374 seperti ini, hubungannya seperti ini misalnya. Lebih dari itu harus ada analisis ya, yang itu bisa Anda lakukan ya untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum di masa yang akan datang. Bisa menjadi ius constituendum, hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Apalagi momentumnya ini ada pembahasan rancangan KUHP. Ya. Nah, saya kira ini penting ya, terutama institusi Polri mengambil peran penting ya dalam isu pembahasan kembali rancangan KUHP ini. Jangan kalah sama komunitas lain. Ya, teman-teman di advokat itu saya perhatikan sangat aktif mendiskusikan rancangan ini ya, rancangan KUHP ini. Ya. Teman-teman Polri, Kejaksaan saya kira juga perlu itu mendorong diskusi berkala atau diskusi grup itu ya,
untuk membahas tentang rancangan KUHP, terutama pasal-pasal yang memang jadi sorotan publik. Itu perlu didiskusikan, termasuk ini mungkin ya. Itu sekedar tambahan begitu. Kemudian Pak Mali, mohon diperhatikan apa yang saya sampaikan tadi. Gimana coba ditanggapi dulu apa yang saya sampaikan tadi di awal dengan yang tadi, mungkin mana-mana yang menurut sampean perlu ditanggapi, silakan dulu. Mohon izin Bapak Pak Zen, terkait dengan relevansi ada makna gramatikal, yaitu frasenya untuk pasal 374 itu karena ada hubungan kerja sehingga terjadi tidak pidana penggelapan dalam pemberatan. Kemudian pasal 55 ayat keduanya ada frase penyalahgunaan kekuasaan dan martabat. Jadi kami buat tabel di sini, yaitu pasal 374 KUHP, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian, karena mata pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu, sehingga diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan pada unsur pasal 55 KUHP, ayat pertama, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu karena melakukan, menyuruh, melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Poin keduanya karena yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Jadi ada frase menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja mengajukan orang lain supaya melakukan perbuatan. Jadi kami buat tabel pasal 374 KUHP dan pasal 55 KUHP. Ada frasenya, relevansinya di situ. Demikian Bapak. Ya, itu di halaman 52 ya, 52 sampai 54 ya. Siap, betul. Ya, ini maksud saya. Jadi nanti ini perlu ditampilkan nanti kalau presentasi ya, supaya lebih mudah dipahami oleh yang menyaksikan ya. Itu ditampilkan supaya jelas. Jadi ini unsur-unsur yang dalam pasal 55, ini unsur-unsur yang ada dalam pasal 374. Siap. Itu ditampilkan saja. Dan ini relevansinya, letak relevansinya di sini. Gitu. Ya, itu ditampilkan supaya nanti kita lebih mudah menganalisisnya, membahasnya bareng-bareng gitu. Saya kira itu. Ada lain yang mau disampaikan Pak Mali selain yang disampaikan tadi? Kami tetap mohon saran dan petunjuk dari Bapak dosen, Bapak pembimbing, rekan-rekan sekalian untuk kemajuan kami, untuk kami menjadi lebih maju, untuk bisa profesional dalam melaksanakan tugas, sehingga kedepannya kita bisa mengangkat citra sebagai penegak hukum yang bersih dan profesional. Mohon izin. Ya, Pak Malianto, kami juga sangat senang dan bangga bisa membimbing Anda, ya, karena kami tahu Anda dari institusi Polri punya posisi sangat strategis dalam penegakan hukum kita. Ya. Jadi kalau kami misalnya berhasil mengantarkan Anda menemukan atau yang kita sebut dengan refining, ya, ada penemuan-penemuan hukum yang bisa kita hasilkan untuk memperjelas pasal 55 dan pasal 374, ya. Bagaimana itu juga nanti dilaksanakan. Saya kira itu temuan baru ya, sesuatu yang penting menurut saya ya. Artinya kita bisa bersinergi ya. Kami yang di dunia akademik ya bisa bersinergi dengan Anda yang aktif di dunia praktisi ya. Jadi terus terang saya berharap banyak penelitian ini bisa mengungkap paling tidak hal-hal yang dianggap belum jelas dalam pasal 55 dan pasal 374 KUHP ini. Ya. Ya, kita support itu. Ya. Makanya saya dan Bapak Dr. Miftahul Munir ya
bersedia ya untuk membimbing dan mengantarkan Anda nanti sampai sidang akhir. Dan tidak lama-lama Pak Mali ini karena waktunya kita terbatas Pak Mali. Jadi saya anggap ini sudah cukup baik ya, bahkan sangat baik ya. Mungkin sedikit ditambah kalau masih ada waktu ya. Kalau masih ada waktu bisa ditambahkan berdasarkan masukan yang dibahas dalam forum ini. Ya. Jadi sambil menunggu jadwalnya, karena saya perhatikan sudah keluar jadwalnya, walaupun itu tentatif ya, dari Pascasarjana. Anda ada waktu untuk sedikit memperbaiki apa yang ditulis ini berdasarkan masukan-masukan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftahul Munir, oleh saya dan teman-teman tadi. Saya kira itu mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Miftahul Munir sebelum disudahi forum ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Zen. Saya pikir cukup. Cuman ada beberapa yang kemudian masih saya agak apa ya, ketika kita masuk ke logika hukumnya, maka secara tegas tapi agak-agak samar saya membaca antara pasal 55 dan 374 ini ada kemiripan, cuman hanya kemudian kenapa saya sebut tadi pasal 55 yang lebih tegas, karena disebut di sini penggelapan. Kalaupun kemudian di pasal 374 kemudian disebut juga di situ ada keterhubungan kerja sama seperti di pasal 55, alur perbuatannya saya pikir ini antara kekuasaan, ada bawahan, ada yang kemudian di bawahnya lagi. Kalau kemudian di pasal 55 ini keterkaitan kerja. Kalau di pasal 374 menurut saya mohon dikoreksi relevansinya di 374 dengan yang ada di dalam apa namanya yang ada di dalam relevansi halaman 52 dan sampai 353 itu lebih cenderung antara atasan, bawahan, dan kebawahannya ketika melakukan kejahatan pidana. Kalau yang 55 maksud saya, pasal 55 yang tadi saya sebutkan, kalau yang pasal 374 ini, bahwa ada penguasaan yang kemudian dikuasai atas karena jabatan, kemudian melakukan penggelapan, dan kemudian melibatkan hubungan kerja, tidak antara atasan, bawahan, dan selanjutnya. Mohon dikoreksi. Apakah seperti itu? Saya harap bisa dijelaskan lebih detail lagi 374 dengan 55 ini peruntukannya. Seperti tadi kalau misalnya Pak Zen sudah menyebutkan tadi, makanya saya perlu sangat ingin tahu contoh dari keputusan dari kasus ini. Seperti apakah secara redaksionalnya putusan tersebut, apakah memang kemudian bisa dikategorikan kekaburan hukum atau kemudian jurisprudensi hakim mengenai putusan tersebut. Yang artinya bisa kemudian diterima kedua pasal itu dipakai untuk memutuskan satu kasus, atau kemudian kita posisikan keputusan tersebut adalah sebuah kekaburan di antara keduanya. Itu saja. Ini koreksi saja dan tawaran menurut saya. Terima kasih Pak Zen. Waktu saya kembalikan kepada Pak Zen. Baik, terima kasih. Ada tambahan Pak Mali dari beliau? Siap, Bapak. Ya, ada tambahan tadi disampaikan oleh beliau, oleh Bapak Dr. Miftahul Munir ya. Itu penting juga, saya kira diperhatikan dalam proses menyempurnakan tesisnya sampean ya. Karena waktunya terbatas,
hal-hal yang dianggap penting yang tadi didiskusikan, termasuk yang terakhir tadi itu penting juga diperjelas dalam penelitian tesisnya Anda ini. Ya. Memang tadi saya di awal sudah mengatakan ya, seandainya ada putusan ya yang itu cukup mampu menggambarkan ya, relevansi kedua pasal ini gitu. Ya. Itu saya kira lebih baik, walaupun saya tahu ini bukan studi putusan ya, bukan studi kasus ya. Cuman jujur akan semakin mudah dipahami ya relevansi kedua pasal ini kalau misalnya itu ada contohnya, kalau dalam bahasanya Pak Miftahul Munir ada contoh putusannya. Nah, itu bagaimana redaksi hakim itu ya dalam putusannya itu. Nah, itu saya kira penting juga. Seandainya nanti ditanya dalam ujian gitu kan, contohnya seperti apa dalam putusan itu untuk menggambarkan relevansi dua pasal ini, ya, terutama yang tadi yang dua kata yang dianggap sangat dekat gitu ya, sampai bilang sangat dekat gitu. Terima kasih Bapak Miftahul Munir sudah menambahkan ya. Dan insya Allah sudah dicatat Pak Mali ya. Ya, sudah Bapak. Baik, dan saya senang Pak Mali karena apa-apa yang kita sampaikan ya, dari awal tahap atau tahap awal ya, itu berhasil diakomodir ya. Berhasil diakomodir. Saya tadi mohon maaf kurang periksa di tabel yang Anda buat tuh di halaman 52 ya. Ternyata ada tabelnya, cuman tabelnya memang dibuat kurang menarik kalau menurut saya, koreksi juga. Ya, coba dibuat lebih menarik lagi tabelnya itu supaya lebih mudah dipahami begitu. Saya kira cukup pembahasan kita untuk penelitian atau hasil penelitian tesis Saudara Malianto ini. Ya, semoga ini bermanfaat ya, untuk persiapan. Jadi forum ini saya anggap juga sebagai salah satu persiapan ya, menjelang ujian atau sidang akhir Saudara Malianto tadi ya, nanti ya. Dan untuk teman-teman yang hadir pada hari ini juga, terutama yang bersiap-siap untuk memprogram tesis, insya Allah ini juga bermanfaat. Anda memahami setiap tahapan-tahapan yang dilalui oleh teman-teman atau kakak tingkat Anda seperti ini. Tahapan-tahapan menyelesaikan penelitian tesisnya. Ya. Jadi insya Allah ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang hadir pada siang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Miftahul Munir sudah meluangkan waktunya ya bersama saya membahas hasil penelitian Saudara Malianto Effendi. Kepada teman-teman juga yang meluangkan waktunya hadir mensupport Bapak Malianto untuk tetap semangat. Karena selangkah lagi Anda akan sampai di final ya, final. Kalau ini pertandingan apalagi final masuk ke sidang akhir ya. Jadi dijaga semangatnya. Saya doakan Pak Mali semakin membaik ya. Sehingga nanti pada saatnya benar-benar pulih ya dan bisa mengikuti sidang akhir dengan hasil yang sangat baik. Amin, amin. Saya doakan itu. Saya kira itu, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Miftahul Munir. Berkali-kali saya bilang terima kasih gitu ya. Saya Pak Sen. Marilah kita tutup forum kita ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zain, mohon maaf sebelumnya untuk kelanjutan dari tesisnya Pak Malianto, apakah bisa dilanjutkan atau bagaimana Bapak? Biasanya disampaikan dulu di akhir. Saya ya mohon maaf Mbak. Saya seperti sebelumnya ya, saya tidak mengadakan rapat khusus berdua sama Bapak Miftahul Munir. Saya memahami apa yang disampaikan oleh beliau dan apa yang saya sampaikan sejak tadi itu sudah mengisyaratkan bahwa penelitian ini layak untuk dipertahankan di sidang akhir. Ya. Jadi mohon maaf saya bukan lupa sebenarnya ya. Memang kalau di teman-teman yang lain, terutama Bapak Saifur Rahman, Pak Rektor itu
itu biasanya ada sesi berdiskusi berdua atau bertiga kalau misalnya bersama penguji gitu ya. Tapi sebelumnya saya sudah melakukan ini Mbak dengan Pak Miftahul Munir. Jadi tanpa harus rapat berdua, saya langsung sampaikan ya, bersamaan di forum ini ya, bahwa penelitian ini layak untuk dilanjutkan dan bisa dipertahankan di sidang akhir. Barangkali itu, atau ada yang mau disampaikan, ada koreksi dari Bapak Miftahul Munir, mohon maaf Bapak. Ya, sepemahaman saya memang tesis ini bagus, tesis ini bagus supaya kemudian, dan itu layak untuk dipertanggungjawabkan dan dipertahankan di ujian akhir tesis. Supaya kemudian di antara kedua pasal ini, kalau memang akan dikuatkan untuk satu kasus misalnya, ini kemudian kita apresiasi hakimnya, tapi kemudian kalau misalnya ada unsur-unsur yang mengamburkan, bisa saja kemudian ini diperjelas logika hukumnya oleh Pak Malianto. Sangat bagus, sangat bagus. Setuju Pak, setuju. Ini layak dan harus dipertanggungjawabkan di sidang akhir tesis. Begitu Bu Mbak Evi. Baik, terima kasih Bapak Miftahul Munir. Saya kira apa yang disampaikan beliau mempertegas apa yang saya sampaikan. Pak Mali jelas ya? Siap, jelas Bapak. Bahwa kami berdua menyatakan bahwa tesis Anda ini layak dilanjutkan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam sidang akhir. Atau dalam bahasa saya, layak untuk dilanjutkan dan dipertahankan di sidang akhir nanti. Sampai jumpa nanti di sidang akhir. Mohon disiapkan dengan sangat baik. Oke? Siap. Siap. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Evi. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Zainuddin. Dan saya sebagai host dalam acara seminar hasil penelitian tesis atas nama Malianto Effendi. Saya ucapkan selamat kepada Pak Malianto Effendi sudah bisa melewati tahapan ini dengan baik dan semoga bisa dapat mengejar teman-teman yang lain di sidang akhir. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Zainuddin selaku dosen pembahas pertama dan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir sebagai dosen pembahas kedua. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan mahasiswa pasca sarjana. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zen.